Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang percintaan ke depan. Aku bakal lihat perkembangan percintaan kamu ke depan sana seperti apa. Ini teraplikasi untuk 1, 2, atau 3 bulan ke depan. Oke? Jadi ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton teraplikasikannya saat kamu nonton. Tapi aku membuat ini untuk dari saat kamu nonton sampai ke 1 bulan, ke 2 bulan, ke 3 bulan ke depan. So, kita bakalan lihat ya. Perlu diingat kalau ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, untuk bahagia, untuk membooster energi positif. Jadi kamu harus mampu untuk bijak dalam memproses. Dan untuk kalian yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Untuk kamu yang baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama diri kamu sendiri. Kalau misalnya masih mikirin tentang orang lain, coba digeser dulu sedikit, balikin energi ke kamu, fokus sama diri kamu sendiri. Terus aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. So kita langsung mulai ya dari pesan dari Romance Angelnya. Sorry. Kita bakal lihat message from Romance Angel for the people who watch this video. Worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Jadi pertama gini, untuk kalian yang bertanya-tanya, mana jodohku, kapan jodohku datang, kapan aku bisa menikah, kapan aku bisa ini, bisa itu gitu. Ini ada divine timing. Divine timing itu artinya kamu akan mendapatkan saat momen yang tepat. Saat memang kamu di posisi yang berhak dan di posisi yang seperti pas buat ngedapetin itu gitu. Nah, di sini worth waiting for. Ini layak untuk kamu tunggu. Nah, deception, ada orang-orang yang aku tidak akan sugarcoat kali ini ya. Ada orang-orang yang pernah berhubungan sama orang lain. Kamu pernah berhubungan sama orang-orang yang dia bilangnya A ternyata Z gitu. Dia bilangnya aku tuh gini, aku tuh gitu, ternyata tidak sesuai sama realita. Nah, di sini ada beberapa dari kalian yang berhubungan atau bertemu sama seseorang yang memakai topeng. Nah, di sini someone is wearing a false mask in the relationship. Kalau bukan diri kamu, artinya dianya gitu. Jadi ibaratkan ini kan bisa vice versa ya. Kalau bukan kamu yang pakai topeng, berarti dia yang pakai topeng. Ya, saat kita punya intuisi, coba didengerin intuisinya. Okay? Di sini you deserve love, you are lovable. Jadi kamu berhak untuk mendapatkan cinta. Saat kamu dari mindset yang rasa berhak, itu tadi aku bilang, kamu akan mendapatkan itu. So, kita bakal lihat satu lagi ya. Thank you. Give relationship a chance. Work on your partnership. Nah, dari diri kamu juga harus punya usaha. Usahanya apa? Usahanya membangun hubungan seperti apa. Jadi harus bisa tahu nih konsep percintaan itu apa sih? Konsep hubungan tuh apa sih? Konsep menikah tuh apa sih? Konsep memiliki rumah tangga dan membangun rumah tangga tuh apa sih? Nah, itu cara kita untuk bisa punya usaha gitu. Nah, usahanya apa? Saat kita udah tahu konsepnya, kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa ngelakuin itu gitu. Dari secara energi, mental, dari secara fisik, materi, bahkan dari secara perasaan. So, aku bakalan lihat ya percintaan ke depannya. Kita lihat dari tarot. Your love life in the future. There's great guide angel of Emperor like I think goddesses. Give me permission and protection to set through people who watch this video. I want to know about their love life in the future. Kalau dari visualisasi aku ada kabut ya. Cuman dari kabut itu ada yang keluar, ada yang datang. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu pun udah merasakan samar-samar ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, kita bakal lihat ya validasinya seperti apa. Your love life in the future. 1, 2, 3 months ahead.
Thank you. Jadi yang aku lihat di sini akan ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu, bisa memberikan keluarga istilahnya gitu. Jadi membangun keluarga juga bisa. Because the Ten of Cups di sini ngomongin soal keharmonisan. And then salah satu ciri-ciri dia adalah the one buat kamu. Keluarga kalian walaupun berbeda, setuju di sini ada keharmonisan, karena kalau aku lihat dari Ten of Cups di sini udah jelas-jelas kamu akan bertemu sama sosok orang yang punya latar belakang beda. Latar belakang beda itu bisa dari akademik, bisa dari status sosial juga bisa dari adat istiadat, budaya, or hal-hal lain lah dalam hidup gitu, karena dibentuk sama struktur sosial itu ada perbedaan. Cuman dari perbedaan ini bukan sesuatu hal yang kayak berantem gitu, menolak satu sama lain, enggak, tapi lebih seperti keharmonisan. Karena yang tadi aku bilang, ini walaupun berbeda, tapi saat persatuan terjadi tuh everyone happy gitu, semua orang tuh applause, semua orang bertepuk tangan gitu. Nah kalau aku lihat tuh 3 bulan ke depan di sini, pertama yang tadi aku bilang tuh aku ngeliat kabut, terus ada sosok orang yang hadir gitu. Jadi let's say kayak kamu terbiasa hidup di darat. Nanti ada orang yang datang hadir dari laut gitu. Contohnya seperti itu. Jadi ada tempat tinggal atau suasana yang berbeda di kalian berada. Nah, si orang itu akan hadir, akan muncul gitu. Dari perbedaan tersebut itu bukan sesuatu hal yang kayak let's say kayak ada perbedaan tempat tinggal lah gitu. Walaupun ada jarak yang cukup besar atau tempat tinggalnya beda, tapi nanti ada aja cara semesta untuk mempertemukan. Nah, energi the Ten of Cups sendiri ini juga salah satu validasi ya. Kalau kamu lihat di sini, ada orang-orang dari laut di sini, terus ada yang dari orang laut ini menikah sama orang darat, misalnya seperti itu. Walaupun ada situasi yang berbeda atau suasana yang berbeda di tempat kalian hidup atau bahkan berkembang, tapi istilahnya itu bisa difleksibelkan gitu, karena kamu akan berhubungan sama seseorang yang dari dianya dan keluarganya itu bukan orang-orang yang punya ego besar gitu, mereka mau saja berbaur gitu, atau bisa vice versa. Dan di sini dari energi The King of Swords, pertama kalau kamu feminine, kamu akan berhubungan sama seseorang yang pasti. And then this person is very honest, sangat jujur orangnya. Jadi kalau dia ngomong sesuatu atau dia menyampaikan sesuatu, it is what it is gitu. Itu apa adanya gitu. Nah di sini dia pun walaupun dia jujur, dia tetap tahu cara tata krama untuk ngomong. Jadi omongannya tuh bukan omongan yang pedas atau omongan yang menyakitkan, karena dia cukup tahu untuk memprotek orang yang dia sayang seperti apa gitu. Jadi kata-katanya juga masih bisa difilter. Cuman kalau aku lihat di sini saat dia hadir, istilahnya segala kabut yang ada di hidup kamu tuh hilang gitu. Jadi karena dia memberikan kejujuran, jadi energi kamu pun akhirnya jujur sama diri sendiri. Yang tadinya terjebak sama ilusi yang dibuat sama diri sendiri pun akhirnya bisa menikmati realita. Nah di sini energi The Temperance itu juga ngomongin soal kedamaian. Cuman kalau kamu lihat The Temperance sama The Wheel of Fortune nih, dua kartu ini tangannya tuh kan banyak. Jadi istilahnya percintaan ke depan itu bukan hanya kamu fokusin banget, tapi kamu bisa multitasking untuk ngelakuin hal lain gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ada sebuah kedamaian yang dia berikan ke kamu atau keadaan berikan ke kamu. Cuman di sini juga istilahnya itu akan hadir saat kamu benar-benar bisa menerima atau membuat kedamaian tersebut. The Wheel of Fortune itu adalah keberuntungan ya. Cuman keberuntungannya gini, kamu akan ketemu sama seseorang yang memang dari segi mental, usia, materi, kedewasaan udah siap untuk ngebangun sesuatu gitu. Jadi dari energi The Wheel of Fortune, be ready aja gitu. Saran dari aku ya, karena di sini ada usaha yang harus kamu lakukan. Yang tadi aku bilang, misalnya itu usaha yang dilakukan. Jadi saat ketemu pun energinya sama-sama siap gitu. The Nine of Cups ini ada romance yang hadir. Jadi ini kayak validasi di 3 bulan ke depan, 1-3 bulan ke depan akan ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu, membangkitkan romansa juga. Dan dia itu ngelakuin sesuatu
nggak ngide, ngerti nggak sih? Jadi dia ngelakuin sesuatu bukan karena ngasal aja gitu, karena dia mencari tahu what you like, apa yang kamu suka. Let's say kayak kamu suka hot chocolate, nanti dia tiba-tiba cuk memberikan hot chocolate. Atau kamu bilang, aduh aku lagi pengen makan steak deh gitu, nanti dia akan ada inisiatif karena dari informasi yang kamu berikan. Jadi sarannya adalah gini, komunikasi itu harus lancar. Dia itu orang yang sangat suka mendapatkan informasi, dia suka banget ngedapetin apa ya, obrolan tentang diri kamu, informasi-informasi tentang diri kamu. Bahkan kalau misal kamu bisa ngirim data ke dia, dia tuh suka banget. Bahkan dia pasti dia bakal baca gitu, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka, diobrolin di situ. Nah dari situ, bahan di situ itu dia pakai untuk membangun romance gitu. Jadi yang saya aku bilang, dia bukan ngidenya itu bukan asal, karena memang dia ngelakuin segala sesuatu berdasarkan what you like, apa yang kamu suka gitu. Usahanya dia tunjukin dari situ. Jadi dimasukin dulu nih di kepalanya dia, aku sukanya ini. Nanti dia akan ngelakuin itu gitu. Jadi beda ya, bukan kita suruh kamu harus gini, tapi kamu memberikan informasi, kayak sharing sama diri, sharing sama temen, sharing sama pasangan gimana sih, nah gitu. Dari sharing itu adalah informasi. Di 3 bulan ke depan aku 1-3 bulan ke depan ini perubahannya cukup drastis dalam kehidupan, karena The Wheel of Fortune itu bagikan roda ya gitu. Kadang-kadang ini bisa sesuatu yang ekstrem banget gitu, yang tadinya benar-benar sendiri. Let's say kayak kamu single, contoh ini ada yang nonton, ada yang single banget gitu, tiba-tiba akan berubah banget gitu, drastis. Dan perubahan itu impactnya bukan hanya ke kamu aja, tapi juga ke keluarga atau orang-orang sekitar gitu impactnya. Cuman impact yang diberikan adalah kebahagiaan. Untuk kalian yang udah punya seseorang, ini adalah ke jenjang berikutnya, karena di sini ada sebuah kepastian yang bisa diberikan, bisa sama kamunya, bisa dari kamunya, atau bahkan dari dianya. Karena tadi saling bisa koneksi hati ke hati gitu. Kayak kamu meluapkan isi hati kamu apa, kamu bilang kamu pengennya apa gitu. Di sini ada Ace of Cups. Di sini adalah validasi, ada cinta baru gitu. Untuk kalian yang single, tidak di fase mencari seseorang, atau bahkan kamu nggak cari seseorang tapi kamu single lah gitu. Ini ada percintaan yang akan hadir dan cinta baru. Jadi kamu akan ketemu sama seseorang yang belum kamu kenal sebelumnya. Atau belum pernah punya hubungan apa-apa sama dia, tapi saat dia hadir memang dia akan memuaskan dahaga kamu. Jadi ini kayak nilai plus dari dianya sendiri gitu, walaupun awalnya udah temenan aja gitu, atau walaupun awalnya udah kenal aja dulu, tapi ternyata dia tuh pas, segala macamnya pas gitu. So aku bakalan validasi lagi dari tarot cardnya. Percintaan kamu 1-3 bulan ke depan. Angka 10 bisa jadi angka yang signifikan, 10 atau 1. Cuman karena ada 10 sama 1, itu berarti gini, harus ada yang ending dulu nih, harus ada yang selesai dulu, baru ada sesuatu yang bisa dimulai gitu. Jadi dipikir-pikir nih dalam kehidupan, kontemplasi dulu sekarang. Apa yang harus kamu selesaikan dalam kehidupan? PR kah, atau hubungan sama seseorang yang toksik kah gitu, atau lingkungan yang tidak baik kah, atau lifestyle yang buruk kah? Itu selesaiin dulu, selesai brek gitu, baru nanti ada yang dimulai. Ada The Lovers. Ini adalah keadaan persatuan sama seseorang. Karena ada Cupid di atas ini. Ini bisa fall in love at first sight, ada bisa keadaan dimana jatuh cinta pada pandangan pertama, atau bahkan kayak ada chemistry lah pokoknya. Yang namanya The Lovers itu ketertarikan fisik, yes, tidak dipungkiri, dari fisik dulu. Dari luar dulu. Ini untuk kalian yang maskulin, kalian akan berhubungan sama seseorang yang sangat confidence, percaya dirinya luar biasa banget. Selesaiin dulu rasa sakit di masa lalu untuk kalian berdua, untuk maskulin dan feminin ya. Cuman kalau dari energi The Queen of Wands, gini, Queen of Wands itu menandakan kemandirian. Jadi istilahnya
kamu haus nih contohnya. Kamu haus, kamu butuh air putih, air mineral. Kamu hilangkan dulu dahaga kamu. Bukan berarti kamu haus harus ada seseorang dari di luar dari kehidupan dari diri kamu sendiri yang harus bertanggung jawab untuk itu gitu. Itu tanggung jawab sendiri. Makanya ini seperti kayak konsep manifestasi itu konsepnya bukan cuma kita minta dan visualisasi, tapi dari kitanya juga harus nih nunjukin ke semesta, ini energi aku gini loh gitu, aku berhak untuk dapetin ini loh gitu. So dari Eight of Coins ini nunjukin ya working hard dulu di sini. Cuman kalau misalnya aku ngelihatnya di sini kayak skenario gini, King of Cups, skenario gini, kamu akan ada beberapa dari kalian akan dipertemukan sama seseorang lewat pertemanan. Terutama untuk kalian yang punya best friend atau teman perempuan, ini bisa dari teman perempuan kamu. Cuman kalau yang aku lihat di sini ini nggak buat semuanya ya. Cuman kalau aku lihat dari energi the Queen of Wands sendiri, untuk kalian yang feminine di sini ada keadaan dimana saat kamu ngelakuin segala sesuatu yang kamu bikin passion, bikin bahagia lah, kamu ngelakuin itu kamu seperti kayak memanifestasi juga, menarik energi karena kamu nunjukin kalau ke semesta kalau kamu itu puas sama keadaan diri kamu. Nih semesta ngasih hadiah gitu. Keadaannya seperti itu. Jadi percintaan kamu ke depan itu juga bukan karena ya udah diem terus datang, enggak, tapi karena kamu usaha. Tapi usahanya bukan mencari, tapi usaha untuk bisa menyenangkan diri sendiri. Karena dari energinya the Queen of Wands, Eight of Coins itu nunjukin kalau ya udah aku untuk diri sendiri nih. And then Three of Cups, kalau aku mau berbagi juga sama teman-teman sekitar gitu. Jadi bukan untuk mencari seseorang. Nah, di sini saat kamu selebrasi sama teman-teman kamu, having fun with your friends, itu baru ada ketemu gitu. Ada deg-degannya, ada rasa-rasa serserannya. Ini kayak awal-awal PDKT seperti itu. Nah, untuk yang kalian punya pasangan, kalau aku lihat di sini nanti bakalan banyak banget validasi dari semesta kalau misalnya hubungan kalian itu akan ke jenjang berikutnya atau ke arah yang lebih serius lagi, dan validasinya itu bisa dirasakan kalian berdua gitu. Si pasangan kamu juga akan semakin yakin. Nah, untuk yang punya pasangan. Tapi kalau untuk yang single, di sini yang tadi aku bilang having fun with your friends, senang-senang sama teman-teman, kerja keras untuk apapun itu, untuk diri kamu, untuk memanjakan diri kamu. Di situ kamu akan bisa menarik energi si orang ini. Lalu kalau aku lihat di 3 bulan ke depan dari energi the King of Cups, akan ada seseorang yang sangat memahami diri kamu. This the kind of love. Ini adalah tipe cinta yang tulus, cinta yang benar-benar ya datangnya bukan karena pengen sesuatu gitu. Jadi dari kamu fokus ke diri sendiri, mendamaikan diri sendiri, itu bagaikan filter gitu loh, bagaikan saringan. Akhirnya yang masuk ke dalam hidup kamu orang-orang yang tulus gitu, orang-orang yang memang hatinya tuh bukan ada niat yang macam-macam gitu, karena memang ya udah ada perasaan ini ya udah gitu, dia nggak ambil pusing. Dia juga seseorang yang kalau aku lihat di sini pintar untuk manifestasi juga. Jadi saat kalian ngobrol berdua, istilahnya hati ke hati nih ngobrol nih, terus aku mau ini mau itu gitu. Nah, ini banyak banget yang terwujud. Jadi King of Cups keadaannya seperti itu. So, aku bakalan lihat the bottom of the deck, ini ada Two of Swords. Nah, jangan sampai kamu ngeliat perbedaan tapi langsung takut gitu. Nggak perlu takut karena ada perbedaan, karena dia juga fine-fine aja kok. Oke? Ada Hand of Cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Jadi ini ambil resiko gak masalah. Jadi harus bisa berani ya. Wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Kamu akan ketemu sama seseorang yang mampu untuk kasih kamu janji suci, mampu untuk jadi seseorang yang bisa memberikan kepastian. Dan di sini ada soul connection, jiwa sama jiwa terkoneksi. Dan di sini ada keadaan yang
bisa dibilang union lah, persatuan yang memang karena kalian berdua itu sosok orang yang sudah menjalani karma-karma gitu. Karma-karma sendiri sudah selesai, tinggal mendapatkan hasilnya gitu. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Di sini ada the star. Ada harapan terwujud, iya. Cuman kalau aku lihat kehidupan percintaan kamu di 3 bulan ke depan, aku ngelihatnya di sini pertama, kamu akan semakin diidolakan sama pasangan kamu. Misalnya kamu nomor 1 banget lah, kamu dilihat paling tinggi lah posisinya. Cuman yang main the star di sini ada harapan yang paling besar kamu soal percintaan ini akan terwujud. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading.